Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Bapak Ketua Masjid beserta pengurus yang saya hormati, alim ulama, tokoh masyarakat, cerdik pandai, Bapak Ibu, hadirin hadirat yang semoga kita semua senantiasa dirahmati oleh Allah. Tidak bosan-bosannya kita mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin, bersyukur kita kepada Allah atas segala nikmat yang Allah karuniakan, yang dengan nikmat itu kita lakukan apa-apa yang disenangi oleh Allah. Semoga setiap apapun amal ibadah kita yang kita niatkan ikhlas karena Allah, diganti Allah dengan pahala yang berlipat ganda. Bersolawat kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga dengan ringannya lisan kita ini bersolawat, kita mendapatkan syafaat di yaumil akhir kelak. Kenapa ayah Rasulullah itu, Pak, diwafatkan oleh Allah? Jadi jawabannya itu ada dua, Pak. Yang pertama, agar ayah Rasulullah ini tidak bernasib sama seperti ayah Nabi Ibrahim alaihissalam. Anak Nabi, bapak tukang buat patung, didakwahi oleh Nabi Ibrahim, malah diancam Nabi Ibrahim, Pak. Kalau kau tidak berhenti Ibrahim, aku rajam kau. Dan Nabi Ibrahim pun diusir dari rumah. Tapi Nabi Ibrahim tetap mengatakan, Bu, aku akan mendoakanmu ayah. Nah, itulah doa Nabi Ibrahim yang sering kita baca itu ya Pak, ya Allah maghfirli dzunubi wali walidayya. Itu sebagai janji Nabi Ibrahim kepada ayahnya. Jadi di akhirat, di dalam kitab Qisasul Anbiya karya Ibnu Katsir rahimahullah, di akhirat itu Pak, Nabi Ibrahim sempat mendoakan ayahnya, Bu. Ya Allah, jangan kau hinakan aku pada hari ini. Dekatkanlah ayahku kepadaku. Jawaban Allah, surgaku hanya untuk orang yang beriman kepadaku. Jadi tidak diterima, Pak. Jadi bagi Allah tidak ada istilah orang dalam, Pak. Oh, anak Nabi itu bapak segan kita anak Nabi masukkan aja, tidak ada, Pak. Jadi Allah ini berjelas-jelas saja, kalau tidak beriman, tidak. Nah, selamatlah ayah Rasulullah, Pak. Karena belum didakwahi oleh Rasulullah, diwafatkan sehingga ayah Rasulullah masuk surga. Nah, jadi itu Pak ya, tidak selamanya apa yang buruk menimpa kita itu buruk hasilnya. Karena itulah bentuk kasih sayang Allah, cuman kadang hawa nafsu kita saja yang tidak bisa menerimanya. Yang kedua, Pak, kenapa ayah Rasulullah diwafatkan oleh Allah? Agar Rasulullah tidak punya dosa kepada ayahnya. Nah, itu yang paling dahsyat tuh, Pak. Karena kan kita semua tahu Bapak Ibu, kedudukan ayah di dalam Islam ini sangat-sangat sakral. Bila surga di bawah telapak kaki ibu, pintu tengah surga adalah ayah. Jadi tidak akan mungkin seorang anak masuk surga tanpa melewati pintu tengahnya. Cuman karena anak-anak hanya tahu hadisnya, kepada siapa kami berbakti ya Rasulullah, ibumu, baru bapak. Jadi banyak anak-anak nih berbaktinya lebih kepada ibu, Pak. Ngasih duit ke ibu, bapak tidak ada dikasihnya. Datang anak nih bilang, kan kalau dikasih ibu bapak dapat Ustaz. Tidak akan dapat, percayalah. Kasihan kadang saya nengok atuk-atuk nih, Pak, jalan tidak ada duit, Bu. Sempat terjadi apa-apa jalan kan susah, Pak. Kadang ada anak nih udah saya pisahkan Ustaz, ini untuk mama ya Maya, ini untuk papa, adalah pegangan untuk papa, disalin balik sama ibu nih, Pak. Robahlah tuh, Bu. Kalau yang untuk bapak itu tidak usah ibu ambil lagi. Saya pernah nampak, Pak, atuk-atuk bakar dompet. Apa ndak renyuh hati dibuatnya, Pak? Kenapa dibakar dompet tutup?
Tidak juga ada gunanya Ustaz. Tidak ada diisi anak saya. Kan itu ungkapan kesedihan tuh Pak. Orang banyak tidak tahu Bu ya, bahwa di zaman Rasulullah pernah terjadi seorang ayah mencuri di rumah anak laki-lakinya yang sudah menikah. Dan anak ini mengadukan ayahnya kepada Rasulullah. Sementara dalam Islam Pak, Rasulullah sendiri mengatakan, jangankan orang lain, anakku Fatimah pun yang mencuri akan kupotong tangannya. Dikadukannya bapaknya Pak, seharusnya kan berlaku hukum potong tangan. Tapi kata Rasulullah, coba kau panggil bapak kau, bawa kemari. Nah di saat dia memanggil ayahnya itulah malaikat Jibril turun. Kata malaikat Jibril, jangan hukum ayah anak itu ya Rasulullah. Coba kau tanyakan, apa yang tersimpan di hati bapak itu tentang anaknya. Begitu bapak itu datang Pak, ditanya oleh Rasulullah, betul bapak mencuri di rumah anak bapak? Betul ya Rasulullah. Apa yang tersembunyi di hati bapak tentang anak bapak ini? Dari kecil dia aku besarkan dengan penuh kasih sayang. Aku rela bekerja menjadi apa saja asal dia bisa makan dan hidup senang. Tapi setelah dia menikah dan berhasil Rasulullah, dia tidak pernah menafkahi aku. Aku mau minta malu sehingga aku khilaf, pas ke rumahnya aku curi uangnya. Potonglah tanganku ya Rasulullah. Kata Rasulullah, tidak Pak, tidak ada ayah yang mencuri di rumah anaknya, karena anak lelakinya dan harta yang dia miliki adalah milik ayahnya. Itulah sakralnya bapak. Pergi bapak ke rumah anak bapak, pindahkan mobil kau ke rumah aku. Pindah Pak, itu aslinya. Itu aslinya. Walaupun itu tidak mungkin bapak lakukan. Berapapun duit anak laki-laki dalam saku itu milik orang tuanya tuh. Jadi tidak usahlah lagi sok-sok para anak-anak ini. Disangkanya mungkin ayah ini sepele dalam Islam Pak. Tapi ayah yang cerdik ditanyanya ke anaknya, Bu, apa kata Ustadz itu tadi? Suruh berbakti Pak. Kepada siapa? Ibumu, terus ibumu, terus ibumu, terus baru bapak. Berapa orang ibunya tuh? 3 Pak. Ibu kau berapa baru? 1, berarti kurang 2 lagi tuh. Disangkanya nih hadis poligami. Jadi udah tahu hikmahnya tuh Pak ya. Ternyata Allah itu memang maha sayang kepada hambanya. Apapun musibah yang menimpa kita, berbaik sangkalah sama Allah. Itu pelajarannya Pak yang pertama ini. Jangan pernah menganggap Allah itu tidak adil dan kita ukur melalui kacamata kita Pak. Tetapi yakinlah suatu saat baru kita tahu, oh ini maksud Allah rupanya kenapa aku dikasih musibah. Ini hikmahnya. Berarti Rasulullah terbebas dari dosa kepada ayahnya. Namun Bapak Ibu, Allah sudah mengambil suami dari bunda Rasulullah. Dan Allah pada saat yang sama mengganti musibah itu dengan kenikmatan. Nah, jadi itu yang harus kita tahu Bu. Kalau Allah ngasih kita musibah, sebetulnya di saat yang sama ngasih kenikmatan. Apa kenikmatan untuk ibunda Rasulullah? Tidak merasakan sakit hamil seperti perempuan kebanyakan. Sampai melahirkan pun tanpa rasa sakit. Nah, itulah gantinya Pak. Udahlah suami meninggal, tidak dikasih Allah stres ibu Nabi. Dikasih ketenangan jiwa, tidak merasakan ngidam, mual, muntah, sama sekali tidak ada. Sementara Bu, umumnya perempuan kalau hamil itu terjadi perubahan hormon. Ada yang benci sama suaminya, ada yang tidak mau terhadap bau yang harum, ada yang jadi pemalas, bahkan kadang ngidam itu di jam-jam yang aneh, walaupun masih bisa dilakukan Pak. Tinggal di Bambu Kuning Bu, jam 12 malam bangunlah istrinya nih, Bang, abang ingat tak kita makan nasi goreng di Pandau? Menggigil tak suaminya Pak? Hari udah jam 12. Jadi bukan hal yang mustahil, tapi jamnya itu Pak. Suami karena tahu dia, wah istri aku lagi hamil, iyalah biarlah bang beli. Padahal istrinya belum meneruskan lagi Bu. Berangkatlah di jam 12. Karena jalan sepi malam, setengah jam sampai, setengah jam pulang, sampailah jam 1.15. Ini dia nasi gorengnya. Makanlah sama abang, aku tuh ngidam pengen nengok abang makan sebetulnya. Aduh Pak, ya istri belum lanjut, tadi dia udah main pergi aja Pak. Kalau tahu macam itu mending dia duduk di luar sebentar Pak kan. Pergi duduk di sahilnya, terbeli juga nasi goreng Bu. Jadi memang terjadi perubahan hormon, banyak hal-hal yang aneh-aneh. Mau tidur serba salah, tidak ada yang enak. Sampai Bu,
laki-laki tidak ada yang lolos ketika dikasih tes untuk merasakan perempuan melahirkan. Tidak ada yang sanggup, Pak. Dipasang alat di perut laki-laki ini, Pak, supaya dia merasakan gimana sakitnya orang melahirkan. Tidak ada yang lolos satupun, Bu. Itulah dalam Islam ini, perempuan yang mati melahirkan, matinya mati syahid. Bahkan kalau perempuan melahirkan, seluruh dosa-dosanya diampuni oleh Allah, seperti bayi yang baru lahir. Jadi kalau ibu merasa punya banyak dosa, beranaklah, Bu. Selagi bisa, beranaklah. Itulah jalan untuk mempercepat terhapusnya dosa itu. Memang iya, Bu. Nah, jadi ibunda Rasulullah mendapatkan nikmat itu. Tidak merasakan sakit ketika melahirkan. Dimandikan Rasulullah kecil ini oleh Ummu Aiman. Kemudian digendong oleh datuknya Abdul Muthalib, dibawalah ke Ka'bah, dikasihlah nama Muhammad. Nama ini tidak terdengar aneh bagi kita pada saat sekarang, Pak. Tetapi pada saat itu nama yang sangat ganjil. Sebab dari zaman Nabi Adam sampai Rasulullah lahir, tidak satu orang manusia pun yang punya nama Muhammad. Itulah, Pak. Tidak ada yang punya nama yang sama. Kalau kita, nama kita ini, Pak, banyak orang yang sama. Tidak bisa kita bangga dengan nama kita. Nama saya Nazril, Bu. Bangga saya, bidang saya keagamaan. Pas di lembaga pemasyarakatan ceramah, ada yang nama Nazril, kasus pelecehan seksual, Pak. Itu saya bilang, kau bikin malu kau. Aku udah bangga sama nama aku. Rupa kasus kau aneh lah. Jadi tidak bisa kita bangga dengan nama kita. Dulu kan sering orang gitu. Yang nama Tanjung-Tanjung nih, Ustadz, orang besar semuanya. Faisal Tanjung, Akbar Tanjung, kan suka gitu-gitu orang dulu, Pak, dengan namanya. Ajaklah, ikutlah saya ke lembaga pemasyarakatan itu, tengok yang nama itu semua. Apa nama ada, semua kejahatannya, Pak. Rasulullah bisa bangga walaupun Rasulullah tidak melakukan itu, Pak, ya. Yang punya nama Muhammad cuma satu, Rasulullah. Kenapa dikasih anak ini namanya Muhammad, Datuk? Aku ingin cucuku ini terpuji di bumi dan terpuji di langit. Itulah harapan dan doa dari datuk Nabi terhadap Rasulullah ini, Pak. Sehingga kata Rasulullah, berilah anak kalian nama-nama yang baik. Karena nama itu akan membawa rasa dan bisa membuat dia sukses di masa depan, Pak. Jadi bukan sepele masalah nama itu tuh, Pak. Salah satu yang membuat anak durhaka kepada orang tua, ketika orang tua sembarangan ngasih nama anak, tidak ada unsur harapan dan doa di dalam nama itu. Rasulullah itu banyak nukar nama sahabat tuh, Pak. Yang rasanya artinya kurang bagus ditukar. Jadi Rasulullah itu tahu bahwa orang kalau dipanggil dengan nama yang baik, itu bisa menjadi motivasi baginya. Karena nama itu membawa rasa. Saya membuktikannya apa, Bu? Orang maksiat saya panggil kiai dari dulu, Pak. Asal jumpa saya panggil kiai. Padahal ahli maksiat, Bu. Tidak maksiat agak asal jumpa, Assalamualaikum kiai. Asal saya ajak sholat, saya sama malaikat Ridwan tuh akrab Ustadz, katanya gitu terus, Pak. Pokok di gurau ini saya. Tapi saya terus, Bu, memanggil dia kiai. Sholat jamaah dia sekarang, Pak. Berhenti maksiatnya, itulah panggilan tuh, Pak. Orang nganggur saya panggil bos, Bu. Jadi bos dia, Bu. Bukan karena hebatnya kata-kata saya manggil. Panggil orang dengan nama yang baik, Pak. Pasti berubah dia, Bu. Ibu gimana mau berubah? Bapak manggil ibu kaliang, lisui, pesek. Apa ndak tambah hancur bentuk ibu itu jadinya, Pak? Coba panggil macam Rasulullah memanggil istri, ya Humairah, ya Aisy. Semua dalam bentuk pujian, Pak, memanggilnya. Apa ndak cantik istri jadinya, Pak, dipuji, disayang. Dulu kan ingat yang saya sampaikan, Bapak Ibu, kebohongan yang dihalalkan dalam Islam adalah ketika memuji pasangan. Itu dihalalkan. Gimana menurut mama, di usia papa yang ke-70 tahun ini, masih tampan ndak papa menurut mama? Maka ibu harus bohong. Itulah yang heran mama lihat papa nih, Pak. Orang-orang yang sebaya papa udah uzur semuanya. Tapi papa inilah gantengnya tuh awet. Nggak ada yang berubah di diri papa. Sekalipun mual-mual perut ibu ngomong itu, tahan, Bu. Itulah dia halalkan tuh, Pak. Bahkan nggak boleh jujur loh, Bu. Di masa Umar bin Khattab ada istri yang suaminya lari dari rumah. Ngadu dia ke Umar. Kata Umar, apa masalahnya?
dia menyuruhku bersumpah atas nama Allah, aku mencintainya atau tidak. Karena bawa nama Allah, akhirnya aku katakan, tidak, aku tidak mencintaimu. Apa kata Umar? Sekalipun kau mengucapkan demi Allah, berbohonglah untuk itu. Itu Pak. Walaupun pakai demi Allah, kalau untuk memuji pasangan itu boleh. Itu Bu ya, yang kebohongan yang dihalalkan itu. Jadi memanggil nama-nama yang baik itu pengaruhnya ternyata besar. Tidak harus dari Al-Quran mengambil nama itu Bu. Kalau memang dia berarti baik, maka pakai aja Pak, mau bahasa manapun. Bapak punya kawan, namanya nama orang Indonesia, tapi dia orangnya baik akhlaknya. Bapak berharap deh mudah-mudahan anak aku berakhlak baik lah, aku kasihlah nama bapak. Itu berarti ada unsur doa di dalamnya. Datang orang bilang udah dikasih nama yang baik, ngapa jahat juga? Ada syarat yang kedua, dia harus punya ibu yang baik. Karena terbukti secara ilmiah, kecerdasan anak itu turun dari ibu, bukan dari bapak. Jadi bapak sudah boleh menyalahkan ibu kalau anak bapak agak bandel Pak. Jadi kalau ibunya baik Bu, anak insya Allah baik. Yang ketiga, memberikan air susu ibu kepada anaknya. Karena itulah yang menjalin hubungan batin antara ibu dan anak. Makanya kemanapun seorang ibu pergi, kalau dia menyusui bayinya, dia pasti tahu kapan bayinya haus. Dikasih Allah alarm di dada ibu ini Pak, mengeras dia, menetes airnya. Itu tandanya bayinya haus. Tapi semenjak banyak anak-anak dikasih susu bantu, maka dada sapi lah yang mengeras pada saat ini. Terasa sama sapi itu, anak-anaknya haus Bu. Jadi tidak salah Pak. Kenapa setiap Idul Adha ramai anak-anak kecil berkumpul dekat sapi? Karena dia ada hubungan batin dengan sapi itu. Inilah bangsa emak aku yang menyusukan aku dari kecil. Makanya dekat sama sapi itu Pak. Bentuknya kan bergurau nih ya Pak ya. Saya tanya ke dokter anak Pak, Dok, ada ibu-ibu nih yang tidak keluar air susunya Dok. Kata dokter tuh apa? Berarti Ustaz meragukan Allah tuh. Kenapa gitu Dok? Allah tuh Ustaz kalau sudah ngasih anak ke seorang perempuan, pasti sudah dikasih Allah makanannya. Tidak mungkin tidak. Cuman ada yang lambat keluarnya. Tapi ibu-ibu ini tidak sabar, akhirnya dia kuat memberi anaknya susu bantu. Di zaman Rasulullah tuh ada susu sapi, ada susu kambing, susu unta. Yang minum tuh ibu yang menyusui Pak, bukan anak tuh yang dikasih, ibunya yang dikasih Bu. Nah, setelah ketiga ini, baru yang keempat tuh apa Bu? Memberikan pendidikan agama yang baik untuk anaknya. Jadi nama yang baik saya tidak cukup, ibu yang baik saya tidak cukup, air susu ibu aja tidak cukup, pendidikan agama. Bapak mungkin tahu Pak ya, tulisan Pak B.J. Habibie sebelum meninggal. Andaikan waktu boleh diulang, saya lebih baik mempelajari ilmu agama daripada mempelajari ilmu teknologi. Berhasil mengantarkan anak menjadi orang-orang sukses. Di masa tua tinggal sendirian di rumah Pak, bersama kawan lamanya. Karena kalau anak-anak yang berbakti sama orang tua, dia tidak akan memperdulikan duniawi Pak, asal dia bisa merawat orang tuanya. Apalagi kata Pak Yusril Iza Mahendra Bu, 32 tahun Pak Soeharto berkuasa. Saya bertamu ke rumahnya, hanya sendirian duduk di atas kursi goyang. Berapa sedihnya itu? Anak banyak. Sementara di Mekah ada orang tua yang direbutkan oleh anaknya pengasuhannya. Berebut anaknya Pak, sampai masuk pengadilan. Saking anaknya pengen ngasuh orang tuanya. Orang tua mana yang tidak bangga macam itu Bu? Nah itulah kalau anak dididik dengan ilmu agama. Sementara sekarang ini Bu, sampai PR anaknya dia yang buat di jendela sekolah tuh. Pokoknya anaknya harus hebat, harus mantap. Tapi sementara agama tidak dia tanamkan Pak. Dia boleh jadi apa saja Pak, menjadi dokter, menjadi hukum. Pokoknya kuatkan dia di dasar-dasar agama, berbakti kepada orang tua, sholat, mencintai Rasulullah. Pokoknya yang dasar-dasar itu aja dia dikuatkan. Dia mau jadi apa saja itu terserah dia. Karena di antara sahabat Rasulullah ada Pak yang hanya bisa menghafal surah Al-Ikhlas saja Pak. Jadi jangan kita anak sibuk mengejar tahfiz sementara dia tidak itu bidangnya. Sahabat Rasulullah sendiri sampai kalau disuruh jadi imam tuh Pak, pokoknya ayatnya cuma qul huwallahu ahad, tidak ada dia bisa ngapal yang lain. Tapi tidak ada disuruh Rasulullah kalau harus hafal. Yang bagian penghafal beda pula orangnya.
Yang ini bagian intelijen, bagian ini, jadi ndaklah semuanya. Kalau kita ini kan sekarang itu tuh Bu, anak udah jelas itu bidangnya, dipaksakan masuk ke sana. Nah itu yang membuat rusak jadinya. Nah kemudian Bu, setelah terkumpul bayi-bayi di Mekah, barulah diberitahukan kepada Bani Sa'ad untuk mengambil bayi-bayi untuk disusukan. Kenapa dipilih ibu-ibu susuannya orang Bani Sa'ad? Karena ibu-ibu Bani Sa'ad ini Pak, orangnya lembut tutur kata, bahasa Arabnya asli, kemudian daerahnya jauh dari perkotaan, orangnya baik-baik lah. Makanya mereka yang diupah untuk menyusukan bayi-bayi ini. Di antara yang berangkat itulah terdapat Halimah Sa'diyah. Tetapi dia pula yang paling susah waktu itu Pak. Onta sudah tua, tidak lagi mengeluarkan susu, keledai sudah lemah. Sementara tetangga-tetangganya keledai masih oke, onta masih oke. Jadi mereka itu meninggalkan Halimah cukup jauh di belakang karena Halimah lambat. Anak Halimah yang perempuan, saudara susun Rasulullah itu Pak, namanya Saima, itu sepanjang jalan menangis saja karena minta susu, air susu Halimah kering. Jadi bertambah lambatlah perjalanan itu. Artinya Halimah mendapat musibah lah dari Allah. Susah untuk sampai ke Mekah. Tetangganya yang begitu duluan sampai ke Mekah, awalnya semua ingin mengambil Rasulullah, berebut Pak. Tapi setelah tahu Rasulullah anak yatim, mundur semuanya. Karena upah menyusukan anak yatim separuh dari anak yang punya bapak. Jadi tidak ada yang mau Pak. Secara ekonomi rugi orang ambil. Yang tertinggal di belakang hanya Halimah Sa'diyah. Jadi dikasih Allah musibah rupanya untuk digantikan dengan nikmat Pak. Dapatlah Rasulullah SAW. Tapi awalnya Halimah pun tidak mau Pak. Kenapa tidak ada yang mau sama anak ini Bu? Suami saya sudah meninggal, kata ibunda Rasulullah. Langsung ngedrop Halimah Pak. Maaf ya Bu Aminah, di antara kami yang berangkat ini saya yang paling susah. Saya yang berharap dapat upah besar. Jadi saya tidak bisa menyusukan Muhammad ini. Jadi pasrah aja ibu Rasulullah lagi Pak. Berundinglah dia sama suaminya. Kata suaminya, ambil aja lah Halimah. Ini kita pergi udah tidak ada duit nih, pulang tidak ada duit lagi. Biarlah daripada kita pulang kosong, ambil aja lah. Nah ingat ya Bu ya, daripada pulang kosong Pak. Artinya dalam berbuat baik tidak perlu Bapak Ibu harus menunggu ikhlas terlebih dahulu. Buat aja lah kebaikan tuh Pak. Macam Bapak Ibu rajin sholat ke masjid, karena udah sering betul kan ikhlas sendiri Pak. Mau dipuji orang mau enggak, mau dibilang orang Bapak hebat ke masjid enggak pengaruh lagi sama Bapak. Gitulah terus Pak. Dicoba terus. Kau nunggu ikhlas tuh berat Bu. Siapa yang ikhlas orang zaman sekarang? Kan pernah saya ceritakan sama Bapak Ibu proses saya kena tuh. Habis ceramah dilupakan Allah pengurusnya ngasih amplop Pak. Berzikirlah saya sejadi-jadinya Pak. Minta saya kepada Allah, ingatkanlah pengurus masjid nih. Tapi rupanya ndak Bu. Bayangkan tuh Pak, kita ndak ikhlas nih Pak. Saya pikir cara yang kedua, saya salamilah pengurus itu sedang ngitung duit Pak. Pak, saya mau izin Pak. Oh ya makasih banyak Ustadz. Ndak juga laku rupanya cara itu Pak. Baru saya pikir cara yang ketiga Bu. Ndak juga habis akal nih Pak. Pokok kita kembangkan terus ide-ide itu Pak. Saya engkol lah Honda dalam keadaan mati Bu. Padahal bisa di starter. Sengaja ndak saya apain kontaknya. Saya masih berharap Bu di peluang ketiga ini ada panitia yang ingat kemudian berlari keluar dengan kencang. Kan biasanya adegan-adegan seperti itu ada di masjid-masjid Bu. Pas sudah sampai di pintu masjid, kan gitu tuh Pak. Itu nanti terkejutlah Ustadznya, apa nih Pak? Itu udah terlatih saya tuh Bu untuk seperti itu tuh. Dia pas apa nih Pak tuh Pak, saku ditundukkan, dia ada tata caranya tuh Pak. Apa nih Pak? Tapi saku kita condongkan Bu. Dan itu hanya boleh sekali menolak, jangan 2 kali. Nanti kalau sempat 2 kali, betul-betul tidak terima nanti Pak. Temenung di jalan Bu, di klakson tidak dengar lagi itu. Ternyata Pak, cara yang ketiga juga gagal. Udah sakit paha saya Bu, ngengkolonda itu. Udahlah pulang era saya lagi. Di jalan itulah saya berdoa Pak, ya Allah kotor betul hati aku ya Allah. Ampuni dosa-dosa aku ya Allah. Ikhlaskanlah aku ya Allah.
tenangkanlah jiwaku. Alhamdulillah tenang Pak di jalan tuh. Rupanya ketika kita ikhlas Bu, baru doa dan harapan tuh berjabat tangan Pak. Sampai saya di rumah, nelpon pengurus masjidnya. Itu Pak, keajaiban ikhlas tuh. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam. Minta maaf kami Ustadz. Langsung sandiwara saya Pak. Minta maaf ngapa Pak? Seolah-olah tidak ada kejadian. Lupa kami ngasih amplop Ustadz. Ndak usah itu Bapak pikirkan Pak. Saya ndak ada mikir itu. Kalau ada Bapak waktu saya nelpon tuh muntah Bapak Pak. Geli Bapak, yakin saya. Kami antarlah malam ini Ustadz ya. Ndak usah Pak, hari udah malam. Tapi kalau Bapak maksa saya tunggu. Padahal ndak ada maksa Pak. Bapak lihat prosesnya. Pertama saya ndak ikhlas. Di jalan ikhlas. Di rumah ndak ikhlas lagi. Itulah bolak-baliknya Pak, ndak ikhlas tuh. Akhirnya berhasil saya mencapai titik ikhlas tuh Pak. Ketika saya ceramah di sebuah desa di lingkungan perusahaan sawit. Masjidnya Bu memprihatinkan. Nama masjid di tengah-tengah hutan lah ya Pak ya. Pasti susah orang-orang sini nih kata saya. Saya bilanglah ke pengurusnya, Pak, kalau memang ada amplop untuk saya nyumbanglah untuk masjid nih. Alhamdulillah, makasih banyak Ustadz. Itu betul-betul lolos saya jadi orang ikhlas Pak, sebelum diumumkan. Sebelum diumumkan, maka saya ceritakan, kadang ini tidak ada lagi pahalanya Pak. Apa kata ketua masjidnya? Tablik akbar kita malam hari ini sepenuhnya dibantu oleh perusahaan kelapa sawit yang ada di desa kita ini. Dan alhamdulillah amplop Ustadz Nazril sebanyak 5 juta rupiah disumbang. Wah, langsung sakit kepala saya Pak. Banyak rupanya Pak. Saya sangka tidak akan segitu Bu. 2 kali saya makan bodrek malam itu Pak, jarak 3 jam. Menung saya di jalan Bu. Lihat Pak, udah berhasil aja gagal balik Pak. Jadi jangan sok-sok lah kita Pak, harus ikhlas, baru kita diterima amal kita. Betul, syarat diterima amal itu memang harus ikhlas. Tapi kapan kita mau ikhlas kalau kita tidak melatihnya Pak? Pasti harus latihan terus kita Bu, sampai kita merasa tidak ada beban lagi. Kalau tidak dilatih gimana coba Pak? Nah setelah itu Bu, ini Halimah tidak ikhlas, balik ke rumah Rasulullah Pak. Bu Aminah, biarlah kami yang menyusukan Muhammad ini. Oh ya sudah, tidak apa-apa. Tapi upahnya udah tahu kan Bu, tidak masalah Bu Aminah. Dapatlah duit untuk pengasuhan 2 tahun. Apa kata Halimah tu Sa'diyah Pak? Begitu aku menggendong Muhammad kecil dan menyandarkan ke dadaku, terasa air susuku yang kering mengalir deras. Itu keajaibannya Pak. Aku susukan Muhammad kecil sampai kenyang dan tertidur. Aku susukan pula anakku yang menangis di jalan berhari-hari sampai kenyang dan tertidur pula. Begitu aku melangkahkan kaki keluar, alangkah terkejutnya aku. Ontaku yang sudah tua tiba-tiba penuh kantong susunya. Sehingga aku kenyang minum susu itu bersama suamiku. Keledaiku yang lemah tiba-tiba menjadi kuat perkasa. Itu keajaibannya Bu. Melihat keajaiban itu apa kata Halimah, kalau macam ini bang tidak dibayar pun tidak masalah nih. Karena udah nampak keajaibannya Pak. Jadi itulah yang dikatakan Rasulullah tuh Bu, siapa yang ingin dipenuhi hajat hidupnya, dilembutkan hatinya, santunilah anak yatim. Maka Allah akan memenuhi hajat hidup kita dan melembutkan hati kita. Jadi itu perkataan Rasulullah, tidak berlaku hanya untuk Rasulullah Pak. Siapapun anak yatimnya, kalau diperlakukan seperti itu, akan datang keajaiban kepada kita. Kenapa Bapak Ibu mau nyumbang untuk anak yatim? Karena sudah merasakan keajaibannya. Yakin saya itu Bu. Sudah terasa keajaibannya, makanya kita mau. Apalagi macam masjid kita nih Pak. Semua uang anak yatim itu didistribusikan terus. Apa tidak terasa orang menyumbang langsung Pak? Tapi kalau masjid yang menyumbat-nyumbat duit anak yatim itu Bu ya, itu tuh tidak ada efeknya ke orang yang nyumbang Pak. Tersangkut dia di dalam. Kan banyak tuh Pak masjid. Saya perhatikan kadang sampai 131 juta Pak. Berarti kan tidak didistribusikan. Jadi orang nyumbang apa gunanya? Tidak dapat dia. Tidak dapat dia efeknya itu tuh Bu. Tetangga Halimah tu Sa'diyah yang sudah jauh meninggalkannya tadi Pak, saking kuatnya unta nih bisa menyusul Pak.
Disitulah tetangganya heran, kau bentuk orang miskin kau, 5 berduit kau rupanya, beli onta baru kau. Ndak, ini ontaku yang semalam. Masa iya 5? Iya, tuh keledai yang semalam. Kok bisa gini Halimah, padahal onta kau ini ndak ada anak, kok bisa banyak susunya. Entahlah berkah aku dapat Muhammad nih. Baru orang tuh sakit hati semuanya, kelailah sama suaminya. Itulah bang, aku udah mau ngambil anak tuh bang. Ngapalah aku yang kau salah kan, kau yang ndak mau. Ribut lah pak. Dan begitu sampai ke Bani Sa'ad bu, kambing Halimah yang dilepaskan liar pulang dalam keadaan gemuk. Hasil panennya bagus, hasil panen tetangganya kurang pak. Nah inilah namanya itu pak, marketing langit tuh pak. Jadi kalau kita nih bu mengkaji marketing bumi susah kita pak. Kalau dipakai marketing langit tuh bu ya, kan kita disuruh nyantuni anak yatim, fakir miskin. Nah itu tuh yang paling cepat melejitkan kita. Ndak pun dilebihkan Allah ke harta, di jiwa ditenangkan Allah, di anak dibaik-baikkan Allah jiwa mereka. Nah kemudian setelah 2 tahun bersama Halimah, dipulangkanlah Rasulullah ini pak. Tapi Halimah minta diperpanjang, minta 2 tahun lagi. Begitu sudah 2 tahun lagi sama Halimah, di usia yang ke-4 tahun, turunlah malaikat Jibril. Rasulullah sedang main, ditarik oleh malaikat Jibril, dibawa ke pojokan, dibelahlah dadanya bu, diambil hatinya. Hatinya di situ maksudnya kop itu adalah jantungnya pak. Dicuci pakai air zam-zam, dimasukkan balik ke dalam. Karena kata Jibril, inilah bagian iblis yang ada dalam dirimu. Makanya kita bu, ketika dihina orang, jantung kita yang goyang. Ketika kita tidak suka sama orang, jantung kita yang goyang. Jadi memang jantung ini betul lah yang harus kita jaga tuh bu. Cara menjaga jantung secara spiritual adalah jangan terlalu mencintai dunia. Kan memang itu pak. Ibu di rumah tuh pas mau subuh ke masjid tuh lama mau kodimah dulu pak. Diintip orang lewat dulu. Udah ada orang lewat 1 orang baru keluar rumah. Sudah tuh digoncangnya lah kunci pintu tuh ngetesnya bu. Itu yang jantung kuat kena itu pak. Karena banyak yang disimpan di rumah. Kecintaan kita kepada dunia itu tuh terlalu tinggi bu. Itulah yang membuat kita itu menjadi tidak tenang jantung nih. Nah setelah itu yang kedua, karena tidur miring ke kiri, Rasulullah nganjurkan tidur miring ke kanan. Kalau tidur miring ke kanan, jantung itu lapang berdetaknya, sehingga dia awet pak. Jadi ibu nanti kasih pengertian sama bapak. Kalau bapak tidak dengar ceramah ini, mohon maaf ya bang ya. Mungkin mulai malam ini aku punggung abang, sebab aku tidur miring kanan untuk menjaga kesehatan jantung. Kata suaminya, jantung adek sehat dek, abang yang jantungan jadinya. Karena kena punggung pak. Tapi kalau sama-sama hadir kan ngerti. Jadi memang tidur miring kanan lah. Kalau kiri itu terimpit dia bu, terimpit jantung tuh. Berteriaklah sahabat-sahabat Rasulullah, Muhammad dibunuh, Muhammad dibunuh. Tapi apa kata Halimah? Begitu aku melihat Rasulullah, semakin berbinar wajahnya. Jadi orang yang terjaga jantungnya dari cinta dunia itu, otomatis wajahnya menjadi cerah. Macam wajah bapak ibu nih lah, cerah, ceria. Ini kalau dimatikan lampu terang ruangan ini pak. Itu betul lah. Apa bukti bapak tidak cinta dunia itu? Mau duduk di pengajian tiap malam pak. Itu tanda tidak cinta bapak sama dunia. Padahal bapak bisa aja nengok di YouTube kan pak. YouTube banyak, ustadznya hebat lagi pak. Apa mau kajian ada, tapi masih mau duduk di majelis ilmu. Itu kan tanda jantung bagus tuh pak. Nah setelah itu bu, karena Halimah takut pak, dipulangkannya lah Rasulullah di usia 5 tahun. Begitu dipulangkan itu, senang hati bunda Rasulullah, diajaknya lah Rasulullah ini ziarah ke makam ayahnya di Madinah. Setelah sebulan di Madinah bu, pas balik sampai di Abwa. Abwa itu cuma 20 km lagi pak, masuk ke Mekah. Meninggallah ibunda Rasulullah. Kalau asbab secara dunia kecapean lah pak. Tapi itu semua sudah dipersiapkan oleh Allah. Karena kalau anak yatim piatu ini bu, sadar dirinya agak tinggi sedikit pak, dibanding anak yang punya orang tua. Jadi Allah sudah mempersiapkan itu ya salah satu yang membuat Rasulullah itu tahu, aku tuh bakal numpang sama orang, aku harus hormat sama orang, aku tidak ada orang tua. Jadi lebih mengertilah soal hidup ini. Tapi apa kata Ummu Aiman pengasuh Rasulullah waktu itu pak?
Waktu ibunda Rasulullah ini meninggal, aku coba mengajaknya berbicara, dia diam. Aku coba mengajaknya bercanda, dia diam. Jadi Rasulullah itu sedih mengajarkan kepada kita apa Bu? Jangan banyak omong. Kalau hati sedang terluka, bawa diam. Kenapa pasukan pengawal presiden tidak ada yang tersenyum ketika mengawal presiden? Karena terbukti secara ilmu psikologi, diam bisa menguatkan konsentrasi Pak. Jadi makan kambing lah kita habis ini dulu. Nanti lah konsentrasi dulu. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Telah sama-sama kita dengarkan selama peringatan Maulid Nabi pada malam ini disampaikan oleh Ustaz Abdul Ghani. Dan selanjutnya marilah sama-sama kita melaksanakan sholat isya berjamaah. Dan nanti setelah sholat isya berjamaah bagi jemaah sekalian itu tidak langsung pulang, karena di sini pengurus yang ada di jemaah sekalian yang hadir pada malam hari ini untuk sama-sama kita menikmati makan malam bersama dengan menu spesial kue kambing yang disediakan di lantai 2 Masjid Nurul Yakin. Dan untuk tertibnya kegiatan makan malam nanti kami mintakan kepada jemaah laki-laki untuk melewati tangga bagian depan dan ibu-ibu melewati tangga bagian belakang. Dan kami harapkan juga kepada anak-anak kami nantinya untuk tidak berlari-lari untuk naik ke atas, menjaga tertib kegiatan kita sampai akhir nanti. Dan di sini kami ucapkan terima kasih kembali kepada seluruh jamaah yang telah hadir meramaikan kegiatan pada malam hari ini. Dan mari sama-sama kita tutup kegiatan pada malam hari ini dengan mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.